Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, geger. Bobrok Kapolri makin terbongkar. Rakyat desak Presiden Prabowo untuk segera mencopot Kapolri. Seperti di video kali ini, kasus pembunuhan seorang gadis di salah satu TPU Cina di Palembang kembali menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat termasuk para mantan jenderal polisi. 4 bocah di bawah umur dari keluarga miskin diciduk dan dijadikan tersangka oleh oknum kepolisian, namun hal tersebut langsung menjadi sorotan karena tidak cukup bukti. Para jenderal purnawirawan polisi pun sampai geram dengan tindakan buruk oknum aparat tersebut, sehingga Kapolri didesak untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Kapolri karena tidak becus di dalam mendidik anak-anak buahnya. Wah, luar biasa ya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Dari Palembang terlibat dalam rekayasa kasus kematian Ayu Andriani, siswi SMP yang ditemukan tewas di kawasan kuburan Cina. Kasus ini berhasil menipu publik dan media. Pada sidang tertutup mafia Pengadilan Negeri Palembang, leluasa merekayasa dan menghukum anak-anak yang tidak bersalah. Dalam kasus ini tidak ada bukti 4 anak tersebut adalah pelakunya. Tidak ada bukti sidik jari, tidak ada bukti CCTV, bahkan tidak ada saksi. Sungguh keji dan biadab perilaku penegak hukum di kota Palembang. Mantan Jenderal Polisi Irjen Napoleon Bonaparte minta Parcok dibubarkan. Momen tersebut saat demo di gedung KPK yang minta Jokowi ditangkap. Warganet pun merasa aneh soalnya Irjen Napoleon merupakan pensiunan polisi, bahkan anaknya sampai sekarang seorang anggota polisi. Iya. Jangan sampai nanti dikatakan oleh rakyat Indonesia ganti presiden. Presiden Prabowo Subianto. Kami sudah memilih Bapak menjadi presiden. Apabila Bapak tidak mengganti Kapolri, saya sendiri yang adalah relawan Prabowo Merah Putih turun ke jalan mengatakan ganti Kapolri dan kecewa kepada presiden. Jangan Bapak takut kepada Joko Widodo. Jangan sampai rakyat Indonesia ganti presiden. Ada banyak di lapas-lapas, warga binaan sudah menjadi diduga korban pemerasan daripada oknum Polri. Saya sebagai aktivis tidak mengharap Bapak menjadi presiden 5 tahun ke depan apabila tidak mengganti segera Kapolri dan mereformasi Polri sampai kepada akar-akarnya. Lebih berbahaya orang bodoh dibandingkan orang jahat. Orang jahat yang tidak bodoh itu bisa diprediksi langkahnya. Orang jahat itu selalu akan mencari sesuatu atau melakukan langkah-langkah yang akan menguntungkan dirinya. Sementara orang bodoh tidak bisa diprediksi dan kerap kali mengambil langkah-langkah yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi lebih bahaya orang bodoh dibandingkan orang jahat. Iya, betul Mbak Nana. Saya tidak mau jadi kaum mendang-mending gitu ya, bukan mau membandingkan mana yang lebih mending. Tapi saya mau bilang, pemikiran yang keliru itu bisa sama merusaknya dibandingkan niat yang jahat. Iya, betul. Wah. Bentar guys, betapa buruknya citra polisi di mata masyarakat saat ini ya. Sampai-sampai dia para mantan jenderal bintang 2 itu ingin Parcok dibubarkan gitu ya. Luar biasa kan betapa buruknya citra polisi saat ini di mata masyarakat gitu ya. Seorang mantan jenderal ingin Parcok dibubarkan, dan seperti yang disampaikan oleh Manana barusan, seperti yang ada saat ini kita dipimpin oleh orang yang kurang berpendidikan, mungkin sepertinya ke itu ya. Jadi lebih bahaya orang yang bodoh daripada orang yang jahat gitu. Seperti itulah kira-kira yang disampaikan oleh Manana. Jadi daripada saya sampaikan terlalu panjang lebar, mungkin kalian semua sudah mengerti tentang arahnya kemana gitu ya. Jadi nggak perlu saya terangkan lagi seperti apa tuh, siapa yang disindirnya gitu ya. Oke guys, lanjut. Karena ngiri sekali. Kalian tahu kan guys, kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi Putri Andriani yang terjadi di Palembang? Ternyata dalamnya adalah oknum polisi Polresta Palembang yang merekayasa kematian Putri Andriani. Mereka menculik 4 anak tersebut untuk dijadikan tersangka, dan mereka memaksa anak-anak tersebut untuk mengakui sebagai pelaku. Bahkan guys, anak-anak tersebut disiksa guys. Ada di antara mereka yang titiknya ditotol dengan api rokok, dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku. Bahkan guys, keempat anak tersebut dikurung di dalam penjara selama 9 bulan, korban dari rekayasa oknum polisi ini. Wow, ini hampir mirip kasus Vina Cirebon ini ya. Publik dan media dan wartawan-wartawan guys.
karena pihak kepolisian telah memfitnah 4 anak orang miskin ini. Ya, halo guys, ada berita viral di mana ditemukan mayat siswi di daerah TPU Cina Palembang sehingga membuat 4 anak orang miskin sebagai tersangka. Kenapa tersangka? Karena kinerja kepolisian yang ada di daerah Palembang tidak benar. Iya. Kenapa tidak benar? Karena pihak kepolisian telah memfitnah 4 anak orang miskin ini. Ya, bilang saja kalian tidak mampu, bilang saja kalian tidak mau mencari tahu siapa pelaku ataupun aktor atas kematian siswi di daerah TPU Cina Palembang. Bukan kalian merekayasa kasus-kasus untuk menjerat para korban. Kami tahu kebiadaban kepolisian Republik Indonesia. Kalau kalian pengen tahu kebobokan kepolisian Indonesia, mari kita sayembara, mari kita berkampanye. Ya, seluruh rakyat Indonesia yang melaporkan tindak pidana di kantor polisi, mohon cabut segera laporan kalian. Biar kita lihat apakah laporan kalian berjalan atau stuck di tempat. Itu faktanya. Kalau kalian mau terbuka transparan, ya. Jadi kita berkampanye, kita lihat, ya, seberapa banyak laporan masyarakat yang ada di kantor polisi berjalan di tempat. Itu yang terjadi di negara kita. Betul. Polisi kalau tidak ada uang tidak mau bekerja, tidak mau berjalan, sama bagaikan kerbau kalau tidak dipukul tidak mau berjalan. Iya, jadi kalau melihat kasus yang terjadi di Palembang beberapa bulan yang lalu, saya jadi teringat kasus Vina Cirebon yang sudah hampir berapa tahun ini guys ya, dari tahun 2008 sampai saat ini masih belum selesai, masih belum jelas gitu ya, dan bahkan ketujuh tersangka atau terpidana tersebut masih mendekam di penjara. Itu merupakan dugaan salah tangkap oleh oknum-oknum kepolisian gitu ya. Nah ini hampir mirip arahnya ke situ. 4 orang bocah dari keluarga miskin itu dijadikan tersangka atas kematian seorang anak perempuan yang ditemukan di salah satu TPU TPU Cina yang ada di Palembang gitu ya. Nah jadi kita kembali nih kepada pemerintah, kenapa seburuk ini sistem penegak hukum di negeri kita ini gitu ya, kok bisa tanpa bukti yang jelas, tanpa bukti yang konkret bisa mentersangkakan dan menterdakwakan 4 bocah di bawah umur dari kalangan keluarga miskin. Kok bisa seperti itu? Terulang lagi kasus Vina Cirebon, terus kasus Alfi di Sumatera Barat, di Padang, dan ini ada lagi di Palembang, dan mungkin masih banyak kasus-kasus lain yang belum begitu tersorot oleh media. Kok bisa seperti itu lagi terjadi berulang kali gitu ya? Apakah benar di bawah kepemimpinan Kapolri Listio Sigit harus seperti ini gitu ya? Jadi kita berharap kepada Pak Prabowo, kepada pemerintah, segeralah ganti pimpinan Polri atau Kapolri. Siapa tahu bisa lebih baik lagi setelah ada yang baru gitu ya. Ya nggak guys? Oke lanjut. Rekayasa barang digital. Dia mantan Kapolri, terus bagaimana? Jadi saya itu ditunjuk pada saat anak-anak dan bekas dilimpahkan kejaksaan. Pada saat mereka disidik di segala macam, itu saya tidak tahu. Kalau saya ditanya, polisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Kenapa? Karena memang sudah potong. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor busuk mantan Kapolri. Iyalah otak rekayasa barang digital. Dia mantan Kapolri, terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ngomong kosong kalau nggak punya nyali. Bersih boleh, tapi kalau nggak punya nyali itu apa? Nggak ada hasil. Inilah rusaknya kepolisian. Terbongkar Polrestabes Palembang merekayasa kasus kematian Ayu Andriani siswi SMP yang ditemukan tewas di kawasan TPU Kuburan Cina. Anak-anak ini sudah 1 tahun dikurung di penjara menanggung perbuatan orang lain, sedangkan pelaku sebenarnya bebas berkeliaran. Namun kasus ini seperti tenggelam begitu saja, dan tidak ada yang peduli. KPAI dan Komnas HAM diam membisu dalam kasus ini. Polisi, jaksa, dan hakim terlibat dalam rekayasa kasus ini. Kasus ini tidak ada bukti ataupun saksi, bahkan bukti CCTV pun tidak ada. Tidak ditemukan bukti sidik jari maupun DNA anak ini di tubuh korban. Dan jelas ini rekayasa. Divonis 1 tahun dan menjalani hukuman sudah 1 tahun. Namun anak-anak masih belum dibebaskan sampai saat ini. Ada apa ini? Kenapa belum dibebaskan? Berarti benar ya, mirip sekali dengan kasus Vina Cirebon. Mirip sekali. Iya kan? Berarti
ada 4 bocah ditersangkakan tanpa bukti yang jelas, tanpa bukti yang akurat, yang lengkap, yang banyak. Tidak ditemukan bukti sidik jari atau DNA sekalipun di tubuh korban, tetapi mereka ditersangkakan dan divonis 1 tahun penjara. Dan sekarang sudah lebih dari 1 tahun penjara, tapi masih belum dibebaskan. Ada apa? Ada apa? Permainan apa lagi nih antara pihak kepolisian dengan mungkin keluarga korban? Nggak tahu lah kita ya seperti apa. Kok terulang lagi? Kasus Pina Cirebon bertahun-tahun masih belum jelas penyelesaiannya. Ini ada lagi nih di Palembang. Wah, luar biasa ya. Kok bisa seperti itu? Kasihan kita kepada masyarakat, apalagi dari kalangan orang miskin. Mereka nggak tahu apa-apa, mau dibela pakai apa, duit nggak ada, ya terpaksa mendekam di penjara lah, ya nggak? Aduh, kasihan sekali nih. Miris, benar-benar miris hukum kita. Tidak ada anak buah yang salah, semua yang salah itu komandan, mana jenderal ya. Jenderalnya sembunyi, ngomong saja enggak. Polri itu milik rakyat. Polri itu adalah rakyat. Kita pemegang saham. Iya. Nah, gaji kita dipotong, Pak. Iya. Kenapa nggak pajak dipotong? Kemudian sepeda motor, pajak bumi bangunan, dan sebagainya. Pajak-pajak itu untuk gaji polisi, gaji hakim, gaji jaksa. Nah, kalau kita udah nggak sesuai dengan harapan kita ya ganti. Ganti kalau pada level bawah tidak. Siapa yang paling bertanggung jawab? Tidak ada anak buah yang salah, semua yang salah itu komandan. Kalau kata Pak Mahfud MD, ikan itu busuk dari kepala. Sama kemarin terjadi dilindas oleh apa namanya? Rantis. Kemudian yang dihukum supirnya sama kompol, dipecat dia. Loh, dia tidak salah melaksanakan tugas negara. Yang bersalah mana jenderalnya? Iya, betul. Jenderalnya sembunyi. Ngomong saja enggak. Nah, tipe-tipe yang orang-orang seperti inilah harus reformasi. Kalau singkatnya Jenderal Susno, berarti kan kalau bicara statementnya Prof Mahfud tadi kata Bang Don, ikan busuk dari kepala. Ya kalau mau mudah, ya langsung dari kepala. Kapolrinya direformasi. Betul. Setuju. Kapolri sampai dengan jajaran Kapolda atau apa? Dia harus diubah. Kenapa mau tak mau nyakui gagal kan? Buktinya gagal bukan Susno yang nilai gagal. Rakyat mengatakan bahwa Polri ini harus direformasi, sama dengan dia mengatakan kami nggak mau polisi kayak gini. Hasil siapa? Hasil kepemimpinan Anda. Iya, betul. Disetujui oleh Presiden, makanya Presiden membuat reformasi, bukan transformasi, reformasi. Iya. Oke. Mantap, luar biasa ya. Kasus-kasus hukum saat ini makin hari makin gak jelas gitu ya, apalagi terhadap orang miskin. Wah, luar biasa. Kasus Pina Cirebon aja ini ya. Kita mengingat kasus Pina Cirebon yang berpuluh-puluh tahun yang lalu, sampai saat ini masih belum jelas penyelesaian seperti apa, dan bahkan ke-7 terpidana masih mendekam di penjara yang katanya dihukum seumur hidup. Padahal mereka diduga kuat itu adalah korban salah tangkap. Nah, sama persis nih yang terjadi di Palembang. 4 bocah dari kalangan keluarga miskin ditersangkakan, dipidanakan menjadi terdakwa, di penjara, vonis 1 tahun dengan bukti yang tidak lengkap, tidak konkret, kurang banyak, gak ada bukti DNA, sidik jari segala macam, tetapi mereka bisa divonis 1 tahun penjara. Karena apa? Karena itu masalahnya. Pasti ujung-ujungnya uang. Jadi Pak Prabowo, Presiden kita yang terhormat, segeralah reformasi kepolisian kita ini. Kita ingin melihat kepolisian kita ini, hukum di negeri kita ini seperti di negara-negara lain, seperti di Cina, di Korea gitu ya, dan di daerah lain yang benar-benar tegak lurus ke atas, tidak timbang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tidak seperti itu. Mereka benar-benar menegakkan hukum. Apalagi kepolisian di luar sana itu sangat dekat dengan masyarakat, dipuji masyarakat. Jangan sampai kepolisian kita di negeri kita ini menjadi momok yang menakutkan atau momok yang menjijikan oleh masyarakat. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita semua sayang kepolisian. Jangan sampai citra kepolisian semakin hari semakin jelek di mata masyarakat. Ya enggak? Oke guys, itu dari reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bikin dalam nonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.